Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Seperti kalau saya melihat seperti Sumbar itu saya pikir kenapa ya kan begitu rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau yang meminta katakan sudah ada DPC-nya sudah ada DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut menurut saya mengapa kok masih akan agak sulit. Demikianlah saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi Om. Merdeka! Terima kasih Sekjen yang saya hormati dan saya cintai, Ibu Ketua Umum, seluruh DPP partai, seluruh kader dan seluruh calon dan wakil calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini Selasa 2 September 2020 DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan. Nggak kedengeran. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran suaranya? Apakah bisa didengar suaranya? Dengar, Mbak. Oh ya. Syukur alhamdulillah bahwa pada hari ini Selasa 2 September 2020 DPP PDI Perjuangan akan mengumumkan gelombang 5 terkait dengan Pilkada 2020 yaitu 2 provinsi dan 19 kabupaten kota. Kita akan mulai dari Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, DPD Bengkulu ada. Tolong berdiri dulu. Ya. Ada yang daftar. Ada daftar. Untuk Provinsi Bengkulu, Ada di sini. rekomendasi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah diberikan kepada Dr. Haji Rohidin Mersah MMA dengan Haji Rojonsah SIP MSI. Merdeka! Selamat berjuang, Bapak-bapak. Semoga bisa merebut hati rakyat untuk mendapatkan amanah di tanggal 9 Desember 2020. Ada yang mau disampaikan? Pak calon gubernur dan calon wakil gubernur, silakan. Di unmute dulu, Pak. Unmute dulu. Operator. Unmute. Gak kedengaran. Belum terdengar suaranya DPD Bengkulu. Unmute.
Belum kedengeran DPD Bengkulu. Tes, merdeka, merdeka. Ya, merdeka, merdeka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka. Merdeka. Bersama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Soekarno, Ibu Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh jajaran teman-teman sekalian perjuangan yang saya cintai. Kami selaku pasangan calon, saya Idin Marsha bersama Pak Rudonsa. Pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri yang sudah memberikan kepercayaan dalam bentuk rekomendasi dan B1 KWK untuk persyaratan pendaftaran kami di KPU di Bengkulu sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu. Yang kedua, tentu kami mengharapkan betul spirit perjuangan dan dukungan dari kita bersama. Hanya ada satu kata dalam hal ini, kita harus menang. Merdeka! Terima kami untuk Ibu Ketua Umum beserta seluruh jajaran, kawan dan kawan-kawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rohidin dan tentu saja Pak Rojonsa. Selamat berjuang dan kita insya Allah menangkan pilkada di Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya kita masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Apakah DPD Sumatera Barat sudah siap? Ada di DPP Mbak, Pak Alex Lukman dan calon gubernur. Ya, silakan ditayangkan ya calon gubernur dan DPD Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat. Untuk Provinsi Sumatera Barat, rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Randes Haji Ali Mukni. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Merdeka! Alhamdulillah PDI Perjuangan bisa tetap secara daring mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakilnya sebagai gelombang kelima, dan insya Allah ini adalah gelombang terakhir, karena pada tanggal 4 sampai 6 sudah mesti mulai masuk ke pendaftaran. Sudah sejak awal saya tegaskan bahwa pilkada bukan hanya sekedar mengeluarkan rekomendasi paslon saja lalu selesai. Justru dengan diberikannya rekomendasi, maka sebenarnya sudah dari sejak awal, karena saya melalui pengarahan saya itu biasanya mengatakan bahwa bukan hanya cari orang sebetulnya, tetapi cari pemimpin yang memang betul berkehendak untuk mau membaktikan dirinya bagi kepentingan rakyat. Ternyata hal ini bukan sebuah hal yang mudah. Dulu saya berpikir kalau saya dari sejak PDI sampai ke PDI Perjuangan itu mencoba terus menerus membangun partai
dan dalam hal itu saya selalu mengatakan mereka yang masuk ke dalam PDI Perjuangan itu seharusnya membangun dirinya itu menjadi kader partai, karena tentunya saya bisa melihat di dalam kehidupan masyarakat di bidang politik ini kita bisa lihat orang itu pasti karena sebagai warga negara mereka sebenarnya harus melihat apakah gerangan calon-calon pemimpin yang akan mereka pilih dan karena mekanismenya itu harus dari partai politik, maka tentunya mereka harus melihat partai-partai yang ada. Di PDI sampai PDI Perjuangan itu saya selalu menanyakan sebetulnya kalian kalau tadinya sudah sebagai simpatisan, awalnya itu simpatisan baru mendekati kalau ada kegiatan di PDI Perjuangan atau waktu itu PDI mereka ikut membantu. Nah setelah itu mereka kan mendaftarkan diri ingin menjadi anggota partai. Untuk itulah kita ini adalah partai terbuka. Apa maksud partai terbuka? Kita ini tidak mencari orang, tidak proaktif, tapi orang datang ke kita. Mengapa hal itu saya lakukan dari sejak dulu? Karena saya tidak mau seperti kesannya memaksakan orang. Jadi mereka pasti secara sukarela akhirnya mau menjadi yang namanya kalau betul mau masuk ya mempunyai secara formalitas harus mempunyai kartu tanda anggota. Dari situ maka mereka terus akan menunjukkan keaktifannya di partai. Dan saya selalu menanyakan biasanya setiap orang itu bisa menjadi seperti keinginannya. Nah, saya ingin memberikan sepertinya sebuah kata seperti kata wasiat atau bukan wasiat. Jadi saya sudah belajar maka pikiranku atau pikiranmu itu adalah perbuatanmu. Itu sangat jelas kok. Kalau orang kan orang mikir dulu baru berbuat. Jadi selalu saya tanyakan selalu apa sebabmu mau masuk ke PDI Perjuangan? Apakah ingin membaktikan dirimu sebagai anggota masyarakat lalu bisa menjadi pemimpin untuk melayani, menaungi, memberikan jalan arahan kepada rakyat kita yang masih sangat memerlukan hal itu, atau kalian ingin mengambil kekuasaan untuk memperkaya diri, tapi saya selalu katakan ujung-ujungnya itu adalah yang namanya penjara. Di sini makanya di belakang saya seperti tadi dikatakan saya bilang untuk pengumuman terakhir ini yang menemani saya selain Mbak Puan itu adalah Menteri Kumham Pak Lauli yang juga datang dari PDI Perjuangan, karena saya bilang supaya mukamu selalu kelihatan supaya orang semua ingat kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Dan menurut saya sekali lagi kalau ingin kaya jangan masuk ke partai politik. Pengalaman saya tidak ada orang di partai politik itu yang menjadi kaya raya seperti pengusaha. Sebaiknya keluar lalu jadilah kalian namanya yang disebut itu pengusaha. Meskipun yang apa saya katakan ini ada kadang-kadang kasus, ada juga pengusaha ingin masuk partai politik. Jadi saya berikan tentunya kesempatan karena saya membuka diri
Karena saya tadi katakan PDI Perjuangan adalah partai terbuka, maka siapapun silahkan masuk kalau memang menghendaki, tapi jangan berpikir bahwa di PDI Perjuangan itu akan dengan mudah mencari kekuasaan dan harta sehingga memperkaya diri, melupakan rakyat yang nantinya akan memilih kalian. Banyak sekali saya amati kan, makanya kenapa mereka mungkin yang tentu kalau sudah 2 kali tidak mungkin lagi, dan ada hal yang sering orang berpikir bahwa karena ada orang pertama lalu ada wakil. Sepertinya ada kesan bahwa wakil itu bisa nantinya akan menjadi orang pertama. Nah, ingin saya garis bawahi bahwa hal demikian itu tidak ada aturannya dan juga di partai kita ini. Karena di dalam aturannya, dalam perundangannya memang harus ada paket. Ada ketua, ada wakil. Tapi bukan secara otomatis. Saya banyak melakukan pergantian. Kalau memangnya saya lihat kerja wakil itu bagus, kemungkinan dia bisa suatu saat kalau sudah ada pergantian naik. Ada yang kepala ketua nomor satu. Tapi ketika saya lihat, waduh kok kerjanya seperti ini ya. Itu saya ganti. Meskipun belum 2 kali, saya ganti, saya rombak. Karena kenapa? Kembali saya katakan kami dari PDI Perjuangan benar-benar berupaya untuk mendapatkan calon pemimpin yang benar-benar dapat bekerja dengan baik bagi kepentingan rakyat. Karena kami sebagai partai politik, kalau di dalam persoalan pemerintahan, kita ini hanya sebagai alat perjuangan untuk bisa mencapai cita-cita proklamasi kemerdekaan. Itu jangan dilupakan. Jadi bukan secara pragmatis saya mengajarkan kepada kader-kader saya bahwa wah enak kalau di partai politik itu kita tidak perlu lagi berjuang. Siapa yang sudah jadi anggota DPR sudah berpikirnya lalu. Nah, ini bisa ada waktunya saya mungkin akan bisa direkom untuk menjadi ya apa gubernur atau yang namanya eksekutif sampai mungkin di dalam proses ketatanegaraan kita yang namanya sampai di pemilu untuk mencari pemimpin bangsa dan negara, yaitu presiden dan wakil presiden. Sekarang saya melihat ada kesan. Jadi saya sendiri mikir ini apa karena dulu saya dapat membuktikan bahwa insya Allah pilihan saya karena saya mencarinya dengan hati yang bersih, bukan secara pragmatis. Yaitu apa? Melihat kok Pak Jokowi itu kalau dipikirkan dulu dibilang siapa Jokowi. Orang bilang itu kan hanya insinyur, lalu pengusaha furniture. Nah, tapi kan ya itulah yang saya katakan saya tidak akan sembarangan mencari orang karena bukan demi Pak Jokowi seperti sekarang, demi pemimpin bangsa ini dapat membawa arah perjuangan yang namanya bangsa dan negara Indonesia. Tidak mungkin kan
yang namanya apa ya? Ada yang bilang, ibu kenapa sih ibu nggak mau jadi presiden lagi? Saya cuma ketawa aja, enak aja kamu manas-manasin gua. Karena apa? Itulah kita harus meluruhkan yang namanya keinginan pribadi kita. Kalau sebenarnya di partai politik itu, kalau dilihat yang namanya proses untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari saya. Karena saya mengatakan orang boleh saja marah secara pribadi pada saya, tapi jangan saya sebagai ketua umum. Karena saya dijadikan ketua umum tuh oleh kalian di dalam sebuah institusi tertinggi partai yang namanya Kongres Partai. Kalian semua mengikuti kita secara demokratis tetapi terpimpin. Saya bilang silakan pilih kalau bisa 3 nama. Nah, seperti kemarin saja saya edarkan 3 nama. Tetap saja yang masuk adalah yang namanya Megawati Soekarno Putri. Saya mengucapkan beribu terima kasih bahwa saya masih dipercayai sampai saat sekarang ini. Dan juga oleh Kongres Partai, itulah beban saya karena saya ditugasi sehingga saya mendapatkan hak prerogatif. Itulah demokrasi terpimpin. Kalau dilihat dari sisi mekanisme pengerucutan, boleh dikatakan saya tidak pusing-pusing. Saya serahkan kepada petugas partai yang saya pilih dan mereka itu diizinkan dari bawah untuk menyebut siapa yang ingin dicalonkan dan saya selalu minta tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup dalam artian semua yang dari bawah akhirnya dimasukkan ke DPP partai. Itulah saya berikan tugas kepada yang namanya Pak Bambang Pacul, Pak Utut, Ibu Puan, Pak Jarot. Mereka antara lain adalah anggota dari DPP partai untuk melihat digodok. Kalau saya dapat saya bilang coba di hold dulu, lihat lagi ke lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana soliditas partai kita di daerah-daerah yang sedang akan melaksanakan pilkada tersebut. Seperti kalau saya melihat seperti Sumbar, itu saya pikir kenapa ya? Kan begitu. Rakyat di Sumatera Barat itu sepertinya belum menyukai PDI Perjuangan, meskipun sudah ada beberapa daerah yang mau yang meminta katakan sudah ada DPC-nya, sudah ada DPD-nya. Tapi kalau untuk mencari pemimpin di daerah tersebut, menurut saya mengapa kok masih akan agak sulit. Padahal kalau kita ingat sejarah bangsa, banyak sekali loh orang dari kalangan Sumatera Barat itu yang menjadi nasionalis yang pada waktu itu bekerja sama dengan Bung Karno, Bung Hatta. Nah, seperti Bung Hatta itu kan sebenarnya datang dari yang namanya Sumatera Barat. Nah, hal-hal seperti ini itu sebenarnya adalah tugas kita untuk mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang artinya belum bisa atau belum mau, artinya lebih rakyatnya bisa mempercayai kepada alat perjuangan partai politik yang namanya PDI
perjuangan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Merdeka! 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 Merdeka!